Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak yang hebat hari ini kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Jangan lupa untuk tetap berdoa, jaga kesehatan, dan semangat belajar di rumah. Untuk pembahasan minggu lalu, Ibu langsung mulai aja. Untuk yang nomor 1, ingat pada sifat eksponen di kelas 10 ya. Jika ada bilangan pokok yang sama, maka pangkatnya apabila dikalikan tinggal ditambah. Jadi A pangkat M kali A pangkat N, maka A-nya menjadi pangkat M ditambah N. Nah, di sini untuk yang nomor 1 berarti 5x kuadrat dikalikan dulu dengan semua angka yang ada di dalam kurung. Jadi 5x kuadrat dikali x kuadrat jadinya 5x pangkat 4. 2-nya ditambah dengan 2 yang ini jadinya 4. Kemudian 5x kuadrat dikalikan negatif 4x, jadi 5 kali negatif 4, negatif 20. X pangkat 2 kali x pangkat 1, jadi x pangkat 3. 5x kuadrat dikalikan negatif 9, jadi negatif 45, x pangkat 2. Nah, langkah selanjutnya kita integralkan, jadi 5 per 4 ditambah 1, x pangkat 4 ditambah 1, dikurangi 20 per 3 ditambah 1, x pangkat 3 ditambah 1, dikurangi 45 per 2 ditambah 1, x pangkat 2 ditambah 1, dan selalu ditambah c. Karena integralnya tidak tentu. Nah, kita sederhanakan 5 per 5 itu kan 1 ya. Untuk koefisien 1 nggak usah ditulis, langsung aja x pangkat 5 dikurangi 5x pangkat 4 dikurangi 15x pangkat 3 ditambah c. Untuk nomor 1 selesai sampai di sini. Semoga paham ya. Kita lanjut untuk yang nomor 2. Ini perkalian silang 4 langkah. Jadi nanti 3x kuadrat dikalikan dengan x, kemudian ditambah 3x kuadrat dikalikan dengan 5. Angka selanjutnya negatif 2 dikali x, kemudian negatif 2 dikali positif 5. Ini penjabarannya ada di sini. Kemudian kita integralkan. Jika ada variabel dengan pangkatnya yang sama ya, itu silakan disederhanakan lagi, tapi ini kan nggak ada yang sama ya, berarti ini udah paling sederhana berarti bentuknya. Kemudian kita integralkan, jadi 3 per 3 ditambah 1, x pangkat 3 ditambah 1 ditambah 15 per 2 ditambah 1, x pangkat 2 ditambah 1. Kemudian negatif 2 per 1 ditambah 1, x pangkat 1 ditambah 1 dikurangi. Untuk 10 ini kan tidak ada variabel ya, jadi langsung aja ditambahkan variabelnya x ditambah c. Jadi kalau dalam integral, jika hanya ada konstanta seperti ini, tinggal tambahkan saja variabelnya. Kebalikannya dengan turunan. Kalau turunan kan tidak dianggap ya, diabaikan. Kalau ini diakui, jadi tinggal tambahkan saja variabelnya. Nah, kemudian kita sederhanakan bentuknya menjadi 3 per 4 x pangkat 4 ditambah 5x pangkat 3 dikurangi x pangkat 2 dikurangi 10x ditambah c. Ini untuk yang nomor 2. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu nomor 3. Untuk yang nomor 3, nah seperti ini ya tampilannya lebih jelas. Nah, integral ini integral tentu. Kenapa? Karena ada batas atas dan batas bawahnya. Langkah pertama, integralkan dulu yang di dalam kurungnya. Jadi nanti 4x kuadratnya kita integralkan, jadi 4 per 2 ditambah 1, x pangkat 2 ditambah 1. 3x-nya jadi 3 per 1 ditambah 1, x pangkat 1 ditambah 1, dikurangi 7x. Nanti batasannya simpan di sebelah sini, 1 dan negatif 2. Langkah selanjutnya kita sederhanakan ya, ini 4 per 3, x pangkat 3 ditambah 3 per 2, x pangkat 2 dikurangi 7x. Nah, langkah selanjutnya, substitusikan batasan atas dikurangi dengan batasan bawah. Jadi nanti setiap variabel x ini kalian ganti dengan angka 1, dikurangi, selalu dikurangi ya operasinya, kemudian diganti x-nya dengan negatif 2. Jadi nanti seperti ini bentuknya. Jadi setiap x-nya diganti 1, kemudian dikurangi setiap x-nya diganti sama negatif 2. Nah, kemudian kita selesaikan. Jadinya kan 4 per 3 ditambah 3 per 2 dikurangi 7 dikurangi negatif 32. Hati-hati untuk yang ini. Kenapa negatif 32? Langkah pertama kalian kerjakan ininya dulu. Negatif 2-nya dipangkatkan 3 baru dikalikan 4 ya. Dipangkatkan dulu baru dikalikan. Jadi negatif 32 per 3 ditambah 6 ini diperoleh dari negatif 2 pangkat 2 kan jadinya 4. 4 kali 3 12, 12 dibagi 2 6.
Negatif 7 kali negatif 2 positif 14. Nah, di sini kita samakan penyebutnya agar mudah dalam proses perhitungan selanjutnya. Untuk penyebutnya di sini kita ambil 6 karena bisa dibagi sama 3 dan 2. Jadi di sini 6 dibagi 3 kan 2. 2 kali 4 8. 6 dibagi 2 itu 3. 3 kali 3 itu 9. 6 ini kalau nggak ada berarti dibagi 1 7. 6 dibagi 1 kan 6. 6 nya dikali sama negatif 7. Jadi negatif 42. Untuk yang ini 6 dibagi 3 itu sama dengan 2. 2-nya dikalikan negatif 32 jadi negatif 64. 6-nya dibagi 1 6. 6 kali 6 36. Kemudian 6 dibagi 1 6. 6 dikali 14 sama dengan 84. Nah, ini kita jumlahkan pembilangnya diperoleh negatif 25. Yang ini jumlahkan pembilangnya diperoleh adalah 56. Maka selanjutnya ini penyebutnya sudah sama, tinggal negatif 25 dikurangi 56 diperoleh hasilnya adalah negatif 81/6. Ini kita sederhanakan menjadi pecahan campuran. Caranya 81 dibagi 6 itu yang mendekati adalah 13. Ada sisanya 3. 3/6 kita sederhanakan menjadi 1/2. Jadi penyebut dan pembilangnya sama-sama dibagi 3. Jadi hasil akhirnya adalah negatif 13 1/2. Ini untuk yang nomor 3. Satu lagi untuk yang nomor 4. Untuk nomor 4 ini adalah soal aplikasi ya. Jadi diketahui dulu untuk V-nya itu kan 6T ditambah 3. Ketika T-nya sama dengan 4 detik, maka jarak yang ditempuhnya adalah 80 meter. Nah, kalau misalkan waktu itu 10 detik, maka jaraknya berapa yang ditempuh? Nah, jadi langkah pertama kalian integralkan dulu. Integralkan dari V-nya, yang ini ya. Jadi 6T ditambah 3 ini kita integralkan. Karena ini variabelnya T, maka menjadi dt. Jadi artinya diintegralkan terhadap variabelnya yang T. Kemudian ini 6/1-nya dari T-nya pangkat 1. Jadi 6/1 ditambah 1, T pangkat 1 ditambah 1, ditambah 3T ditambah C. Ini integralnya masih bentuk tak tentu. Kita sederhanakan menjadi 3T kuadrat ditambah 3T ditambah C. Langkah selanjutnya, kalian cari nilai C-nya ini dari soal kan diketahui bahwa 4 detik jaraknya 80 meter. Nah, kita masukkan kalau S-nya 4, berarti kan 3T kuadrat ditambah 3T ditambah C sama dengan 80. Setiap T-nya kita ganti sama 4. Seperti ini ya, kita substitusi. C-nya tetap C, karena kita mencari nilai C-nya. Nanti diperoleh seperti ini. 48 itu dari 4 pangkat 2 dikali 3. Jadi 16 kali 3 itu 48. Kemudian ini 3 kali 4 nya 12 ditambah C sama dengan 80. Dijumlahkan jadinya 60 ditambah C sama dengan 80. Maka C-nya itu adalah 80 dikurangi 60 sama dengan 20. Setelah C-nya diketahui, baru kita bisa mencari nilai S dari T-nya yang sama dengan 10 detik. Berarti ketika S sama dengan 10, jarak yang ditempuhnya adalah 3T kuadrat ditambah 3T ditambah 20. Setiap T-nya diganti sama 10. Jadi nanti diperoleh hasilnya 10 pangkat 2 dikali 3 ditambah 3 kali 10 ditambah 20. Hasil akhirnya adalah 350. Jadi jarak yang ditempuh pada saat T mencapai 10 detik yaitu 350 meter. Sampai di sini untuk pembahasan tugas minggu lalu. Jika ada yang masih bingung atau ada yang ingin ditanyakan, bisa WA Ibu ya. Insya Allah nanti Ibu jawab, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.